Oke, ini udah saatnya main judi. Saya main judi atau tidak? Pergi ke segmen lain. Nah, gue nyoba ending selanjutnya yang gue coba ngeiyain ikut bermain judi iseng lah. Nah, gue skip yang gading. Biarin aja. Di percakapan yang tadi ya, dia awal ending pertama first time happy ending. Ya memang harus begitu. Judi itu nggak bagus. Stop judi, stop. Beneran bang, kenapa? Mau ikutan? Nah, yang tadi gue kan bilangnya enggak. Aduh, gue mau atau apa bersin. Gue akan jawab yang berbeda, yaitu boleh ya, boleh. Dalam hati gue, cobalah iseng-iseng. Taruhan kecil-kecilan aja. Nih udah bisikan syaitan. Kalau udah menang sekali, gue bakal berhenti. Nah ini, orang yang baru pertama kali main, terus dikasih menang, pasti akan keterusan. Bakal untung dan cuan ini, gue bikin bangkrut si bandar. Segampang itu, boleh ya. Penasaran, gue nggak penasaran dari gue, tapi mungkin dari si temennya Adi ini sih gue. Boleh ayat, gue lagi butuh duit ya jangan ngejual juga. Wah, ada linknya dong. Oh, gue klik URL-nya. Gue nggak tahu guys. Sorry guys, lagi-lagi rekotan gue hilang lagi. Yang dimana rekotan gue ini, setelah gue masuk akun, gue bermain judai. Dan di situ gue mainnya yang kecil-kecilan aja karena irit. Judai kok irit sama aja kali ruginya. Terus gue yang dimana gue skip sampai sini dan duit gue tinggal segini ya. Tinggal 1 juta, yang dari sebelumnya tuh 2 juta berapa lah. Gue lupa. Dan sekarang tinggal segini karena gara-gara bermain judai. Nah semakin gue bermain semakin gue kecanduan. Nah nominalnya ditambahin lagi untuk bermain judai. Tapi bukan gue ya yang ada di gamenya. Oke, langsung aja ke lanjutannya. Dan gue tadi main judai ya, tinggal 1.012.000. Nah di sini istri gue disuruh bayar kontrakan bulanan yang disiapkan 1.250.000, sedangkan duit tabungan gue 1.012.000. Wah, ke pasar gue kasih 40.000 lah. Kemarin gue kasih 20, sekarang gue 40.000 lagi. Kemarin itu sempet protes karena naiknya diturunin harganya, nggak, duit belanjanya diturunin. Sekarang sama, jadi dia nggak begitu protes. Dan seperti biasa level kecanduan gue bermain judai itu meningkat. Itu tuh istri gue tuh. Setelah ini pacarnya datang, gue kasih sesuai dengan yang gue kasih kemarin biar nggak ada protes. Tapi duit gue yang berkurang. Kesalahan siapa? Kesalahan orang yang iseng-iseng nyoba-nyoba judai. Ini berpotensi dan beresiko gede banget. Kalau misalkan ada yang ngomong, lah itu kan buat nggak ngerugiin lu, itu kan gue yang mainin. Lu yang ngerugiin orang lain. Kalau misalkan lu punya keluarga kalian gimana? Kena juga dampaknya. Oh ya, gue belum makan nih. Tahu Sumedang tuh enak, tapi aku kurang suka tahu, tapi enak gitu loh. Nih, harusnya tuh ngerokok tuh jangan di dalam ruangan ya, karena menghirup kembali asap yang udah dikeluarin, harusnya di luar.
Nah, ini juga berdosa nih gue. Wah, ke mukanya anak gue. Berdosa itu, Pak, aku berangkat sekolah, Pak. Minta uang jajan dong. Ya, kemarin kan gue ngasih 10.000 dan sama lagi 10.000 lagi. Nah, dia gak ada komentar. Biar aja duit gue habis. Aku berangkat dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Oke, Pak. Makan dulu, makan lagi. Tahu Sumedang itu dari mana aku lupa. Dari Jawa Timur apa ya? Nggak tahu lah. Aduh, uang gue mepet banget dan sekarang gue malah kepikiran soal uang kontrakan. Belum harus bayar listrik, air, PAM, SPP Kaila. Udah mata pusing, ayo alamak. Kalau dapet gue bakalan kaya dan bakal gue beli dunia ini. Ala sombong banget, cong. Dan mungkin gue bakal skip ya main judainya, oke? Wait, gue bakal skip. Dan ini adalah hari ke-10 gue. Tabungan gue tinggal 377.000. Dan level kecanduan gue semakin meningkat. Oh, ini yang baru gajian kemarin. Gaji gak nambah-nambah, cuma 4 juta. Gak apalah, yang penting bisa main. Modal main. Dodol. Wait, gue skip lagi. Ini anak gue manggil Pak. Apa nak? Pak mau berangkat sekolah, minta uang jajan dong. Uang berenang 50.000. Hah, uang berenang? Iya kan semalam aku udah bilang, Pak. Ngapain sih kamu berenang-renang? Jangan suka buang uang ah. Kok gitu sih, Pak? Ini kan buat nilai pelajaran olahraga. Sebulan sekali kan memang ada pelajaran renang. Udah sih gak usah ikut, bilang aja kamu lagi sakit. Hah? Kalau gak ikut renang, nilai pelajaran kok jadi jelek, Pak. Nah ini di sini. Jangan bawel. Gak ada duit, itu ada duit tabungannya 4.300.000 tuh. Pelit banget sih. 40.000 doang, cuma main judai. Sebelah Pak. Papa lagi gak ada duit. Kamu minta sama mama aja sana. Kasian banget ya ampun. Udah dikasih kah? Semoga aja dikasih ya. Kasian kalau gak dikasih. Siapa bilang orang juda itu gak berisiko sama yang lain di sekitar? Wih, datang dong. Itu kenapa Kayla gak pamit sama aku? Gak sopan banget sama orang tua. Dia ngambek karena gak dikasih uang sama kamu. Alah, lebay banget sih. Waduh, udah mulai kasar ya. Toko listriknya bunyi, Mas. Tolong dikasih diisi, Mas, toko listriknya. Iya. Oh ya, kontrakan udah dibayar belum, Mas? Udah. Beneran? Udah dibayar apa belum? Soalnya tadi yang punya kontrakan nge-WA aku. Katanya kamu belum bayar. Lagi pula tanggal segini biasanya kamu udah gajian kan? Kamu bawel ya? Iya, awal pasti bayar nanti. Udah sana pergi ke dapur. Aku pengen ngopi sama sarapan sebelum berangkat kerja. Nah kan, siapa bilang gak berisiko sama yang lain? Acaranya sama-sama aja. Jangan bilang gue harus main lagi. Astaga. Wait, gue skip dulu. Nah, gue record dari sini.
Mas, listrik mati, tokennya habis. Sialan, tambah bikin bad mood aja. Waduh, bad mood nggak tuh? Mau nggak mau harus beli token listrik. Iyalah boy. Ya kan kamu beli 100.000 dong, biar lebih lama. Ya, dan duit gue tuh masih banyak, tabungan gue karena baru gajian. Aduh, harusnya gue bermain tadi gue main judai dengan nominal yang full tinggi banyak dan kalah terus. Coba nanti gue sedikit irit ya buat main judai. Itu bukan berarti gue main judai ya, bukan, karena ini dalam game begitu. 100.000, let's go. Nice. Toh kan sudah kebeli, sekarang soal uang kontrakan. Oke. Bisa nanti bayarnya santai. Aduh, bayar dulu, bayar. Hari ke-17. Ada apa ini? Jangan bilang level kecanduannya, oh no. Habis duit gua, lihat. Belum bayar kontrakan. Wah, gelo sih, bener gelo asli. Siapa yang gak bilang beresiko buat sekitar siapa? Sialan, belum tengah bulan duit gua udah habis gini. Gua butuh gak sadar ya. Kali ini gua gak punya feeling bagus buat menang. Gak ada feeling yang bagus buat main begitu tuh, gak ada. Tapi bisa dapat duit dari mana? Gajian masih lama. Ya, yang penting jangan buat Waduh, Ijuk mau kasih adik aja kali ya. Dia pasti duitnya banyak. Dia kan jago mainnya. Astagfirullahaladzim. Woi, kenapa bang? Lo lagi di mana lo? Gue lagi di rumah mertua. Kenapa? Waduh. Ya nggak ada duit juga dia. Kalah banyak gue main kemarin. Gue sekarang nggak bisa bayar kok. Wah. Ini nih. Susah sih. Gimana lagi, gue juga banyak utang sekarang. Mending lo. Astagfirullah. Gue coba enggak ini semakin menjelit hidup gue kalau misalkan gue pinjol. Untuk meminimalisir kesetresan gue jawab enggak. Aduh pusing, gak ada duit ini. Udah main lah. Gue agak emosi ya di sini. So sorry. Kecilin dulu. 5.000 aja dah. 3 kali. Semakin hari semakin kecanduan. Kalian tahu? Gak dapet. Kalian tahu gimana caranya sukses jadi penjudi? Gimana? Gue ada jawabannya. Yaitu kalah lagi dong. Yaitu berhenti menjudi. Itu udah.
Aduh, ini pasti orang yang bayar kontrakan. Assalamualaikum, permisi. Ada orang ketok pintu rumah. Dek, bukain pintu dong, ada tamu. Pasti bayar kontrakan ini, aduh. Oh, bikin perkara ae. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nadia dan Pak Benny? Oh, gue Pak Benny. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Heru. Ada apa ya, tumben Bapak datang kemari? Alhamdulillah, kalau pada sehat begini Bu, kedatangan saya ke sini cuma ingin menanyakan perihal uang kontrakan. Saya belum mendapatkan uang kontrakan dari Bapak Benny untuk bulan ini. Hah, belum bayar kontrakan? Tapi itu benar Pak. Betul Bu Nadia, jadi gimana Pak Benny? Kapan mau bayar? Ini sudah hampir lewat 10 hari loh. Saya nggak mau ini berlarut-larut. Iya, saya akan bayar nanti Pak. Saya lagi banyak kebutuhan dan keperluan untuk anak dan istri. Alasan. Hah? Jangan begitu Pak Benny. Pak Benny sudah berkata seperti itu berkali-kali di WhatsApp. Tapi belum bayar juga. Saya kesini buat minta keseriusan Anda. Jadi bagaimana? Kalau bayar 1.250.000, kan gue gak ada duit. Gimana gue dapet duitnya? Coba gue bayar yang 1.250.000 ya. Oh, gak bisa dong. Maaf Pak Heru, gaji saya belum turun. Tapi nanti saya bayar, saya janji. Maaf Pak Benny, tidak bisa. Sudah memberikan waktu, namun Pak Benny selalu ingkar. Jadi saya kesini akan menegaskan kalau Pak Benny gak mampu membayar uang kontrakan hari ini. Saya minta Bapak pindah dari kontrakan saya. Bisa dimengerti ya Pak? Waduh. Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Saya harap saya mendapatkan kejelasan hari ini. Assalamualaikum. Wah, pasti istri gue marah-marah. Mas, kok bisa seperti ini? Gak biasanya kamu gak nunggak kontrak? Ada apa sebenarnya? Aku lagi banyak kebutuhan, Dek. Apa? Banyak kebutuhan? Jangan bohong ya, Mas. Kok pasti main judai kan? Oh. Enggak lah, Dek. Aku gak mungkin main begituan. Jangan bohong. Aku tahu Mas main judi. Astagfirullah. Main judai. Aku beberapa kali lihat kamu asik sendiri sama handphonemu. Selama ini aku diam, Mas. Aku sebenarnya takut sama kamu. Karena akhir-akhir ini kamu jadi gampang marah. Padahal sebelumnya kamu orang yang sabar, bertanggung jawab, dan sayang keluarga. Tapi gara-gara judai, semuanya hilang. Dan sekarang kita mau diusir dari kontrakan ini. Kenapa kamu lakukan ini, Mas? Kok kamu tega? Mas Benny, tolong jawab, Mas. Kembalilah seperti yang dulu. Aku yakin kita bisa memperbaiki ini. Ini belum terlambat asalkan kamu mau jujur, Mas. Apakah ending lagi? Oke, dia jujur. Iya deh, aku main judi. Awalnya aku cuma iseng. Aku pengen dapat uang tambahan. Aku pikir ini bisa membuatku kaya, tapi kenyataannya malah membuatku tambah miskin. Uangku sekarang kurang dari 50.000. Gajiku bulan ini udah habis. Astagfirullah, kok jadi gini sih, Mas? Maafin aku deh, aku sebenarnya ingin membahagiakan kalian, tapi malah mengacaukan semuanya. Iya Mas Benny, aku akan maafkan. Aku berterima kasih karena kamu udah mau jujur. Aku ngerti Mas, kamu melakukan ini demi keluarga, tapi
bukan dengan cara seperti ini. Sekarang aku mohon sama kamu Mas, berhentilah main judai. Lakukan itu demi aku, demi Kayla, dan demi kita semua. Iya deh, aku pasti akan berhenti main judai. Aku sekarang sadar dan kapok. Alhamdulillah kalau kamu udah sadar. Lalu sekarang mesti gimana deh? Aku sudah mengacaukan semuanya. Kita akan diusir dari kontrakan ini. Tenangkanlah dirimu Mas. Kamu gak sendirian, ada aku. Ada istrimu, aku siap membantu. Aku yakin kita bisa menghadapinya bersama. Pasti ada jalan keluarnya. Apakah ending? Happy ending yang kedua. Detik pertama kamu sadar juda itu merugikanmu, itulah kesempatan emasmu untuk menyelamatkan diri. Tips berhenti judi ini ya, dengerin. Yang pertama, segera bertindak, jangan menunda keinginan untuk berhenti judi. Jadi harus berhenti, jangan nunda-nunda. Penundaan hanya akan mempersulitmu. Nunda, jadinya keperpanjangan. Yang kedua, hapus akses. Segera hapus aplikasi itu judi, kalau perlu uninstall permanen, persulit aksesmu ke judai. Jadi yang dikirim dari judi itu harus dihapus. Benar-benar kamu jauhin. Yang ketiga, amankan dana. Jangan mudah mengakses tabungan. Berikan aksesnya pada orang terpercaya, kayak pasangan atau keluarga atau istri kita. Yang keempat, cari dukungan. Beritahu pasangan atau keluarga keinginan berhenti. Jadi jangan diam aja. Kalau kamu pengen berhenti langsung. Dan bilang ke keluarga, karena komunikasi itu butuh ya. Terus apalagi tadi nomor keberapa ya? 4. Minta mereka mengawasi dan mengingatkan. Jadi kalau misalkan mulai tertarik lagi, mulai iseng lagi, ada yang mengawasimu nanti. Dan yang kelima, sibukkan diri, jangan bengong. Isi waktumu dengan kegiatan atau hobi yang lain. Otakmu bisa kembali ke jundai selama saat melamun. Kayak misalkan kamu lari-lari lah, atau jalan-jalan pagi, misalkan kalau gabut lah. Terus juga bisa jalan-jalan sama istri kamu, atau enggak bisa makan di luar sama istri kamu saat gabut, sama anak kamu juga. Nah gitu. Kalau enggak, nongkrong yang lebih positif lagi. Jangan nongkrong yang menguras energi kayak berminuman atau bermain judai atau yang kurang bermanfaat. Kalaupun iya pun, kamu jangan terbawa arus. Yang keenam, jangan mudah menyerah. Proses untuk berhenti memang sulit. Jika suatu saat kamu kembali berjudai, jangan menyerah atau merasa gagal. Segera bangkit, ingat tujuanmu, dan lanjutkan perjuanganmu. Jadi kalau udah terjadi sama diri kita nggak tuh? Kalau terjadi main judai dan menyesali, jangan terpuruk, bangkit lagi. Tumbuhkan lagi semangat untuk bekerja keras, untuk mempertanggungjawabkan semuanya dengan semangat. Pokoknya jangan terpuruk, jangan ngedown. Terus yang ketujuh, perkuat ibadah, perbanyak ibadah dan berdoa. Jadi ya segala sesuatu permasalahan pasti kebanyakan atau orang pasti mikir dan nginget Tuhannya langsung. Oke, jadi gitu. Segitu aja. Oke, gue bakal lanjutin di next video dengan berapa ending lagi? Baru 2. Berarti 4 ending lagi ya. Mantul lah. Pergi ke checkpoint lain. Gue kurang tahu ya. Ini gue udah ditawarin main judi atau enggak, ada endingnya, happy ending juga, cuman yang ini itu lebih ke penyesalan karena udah terjadi. Dan yang selanjutnya bakal aku ini di next video. Dan jangan lupa untuk beribadah. Makasih udah nonton, berdoa, berbuat baik, jangan bermain judi, stop judi online, stop, tolong hapus ya. Dan jangan lupa untuk semangat juga. See you di next video, bye bye.